cek engine-nya menyala, terus mesinnya sempat lama hidupnya, jadi starter panjang. Kalau DTC oksigen sensor itu belum tentu diganti oksigen sensornya sembuh. Padahal kita cek di data ini aktif. Yang agak bikin pusing di situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Berjumpa kembali dengan konten-konten terbaru dari channel AHpedia. Kali ini kita masih di bengkel GK Auto Service, Yogyakarta, Wonosari. Mari, yang punya kendala di kendaraannya, yang mungkin bermasalah dengan cek engine, AC, atau kaki-kaki, atau ada bunyi-bunyi yang membuat kita risih ya, ingin tahu ini penyebabnya apa. Nah, datang aja ke GK Auto Service Yogyakarta, bisa bersama Mas Elin dan kawan-kawan yang lain. Di sini ada Mas Mahfud juga membantu permasalahan Anda. Depan kita ada mobil crossover ya, Suzuki. Nah, kita coba tanya dengan Mas Elin, apa kendala dengan mobil yang sudah kelihatannya sudah selesai nih, tinggal test drive, Pak. Test drive ya? Iya. Oke, Mas Elin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Iya. Nah, ini kita seperti biasa kan, merek, kalau di GK kita berjumpa beberapa merek ya, Pak ya? iya benar. Nggak hanya Nissan ya? Nggak hanya Nissan ya, Pak. Nah, ini kendala apa, Mas? Servis di sini? Kayak ini kendalanya cek engine-nya menyala, terus mesinnya sempat lama hidupnya, jadi starter panjang. Oh, starter panjang. Iya. Terus hasil dari scan itu mengarah ke oksigen sensor sama CKP, Pak. Oksigen sensor dan CKP. Ya. Terus tapi ini udah ganti oksigen sensor. Kalau yang pertama kan dari oksigen sensor, Pak. Ya. Oksigen sensor kita ganti, ternyata cek engine-nya masih nyala. Nah, terus orangnya datang ke bengkel lagi, kita scan ulang. Ya. Kita scan ulang, ternyata yang trouble di CKP-nya, Pak. Oksigen sensornya diganti, ternyata sebelumnya CKP belum diganti. Ya, belum. Soalnya yang DTC pertama itu oksigen sensor. Ya. Terus muncul lagi. Nah, saya pikir dari oksigen sensor ya. Ya. Ternyata dari CKP sensor. Cuman ada cumannya nih, Pak. Oksigen sensornya juga menyala lagi, Pak. Ternyata baru ganti ya? Iya. Ternyata saya cek di repair manualnya, ternyata inputan dari oksigen sensor itu ada beberapa sensor, Pak. Jadi semisal sensor yang lain trouble itu oksigennya akan ikut nyala. Jadi kalau DTC oksigen sensor itu belum tentu diganti oksigen sensornya sembuh. Jadi agak membingungkan juga. Kalau di Nissan kan yang sensor apa yang rusak diganti sembuh, ya kan. Kalau ini enggak terhubung ya? Terhubung. Jadi oksigen sensor itu hanya akibat. Akibat dari sensor lain yang bermasalah? Iya, benar. Padahal sensor lain itu nggak muncul. Nah, penyebab utamanya nggak muncul itu. Yang agak bikin pusing di situ, Pak. Jadi kita ngeceknya itu main data, Pak. Main data dari data monitor. Jadi yang trouble di mana. Terus yang kemarin kalau saat jalan sih data monitornya sih aman. Soalnya ada beberapa kasus itu gara-gara udara palsu. Udara palsu masuk. Cuman kita scan yang muncul dari oksigen sensor. Walaupun diganti oksigen sensor nggak akan sembuh, Pak. Soalnya penyakitnya bukan oksigen sensor, soalnya oksigen sensornya itu hanya akibat. Sedangkan penyebabnya belum kita ketahui gitu loh kan. Makanya harus ngecek satu sensor. Jadi kalau untuk Suzuki ya, Pak, khususnya Suzuki, itu untuk oksigen sensor, misalnya yang nyala oksigen sensor, itu inputan dari oksigen sensor itu ada beberapa sensor, Pak. Contoh kayak IAT, terus MAF sensor, terus ada engine cooling temperatur, ECT, terus CKP, ada juga throttle body. Itu semisal ada yang trouble salah satu sensor, oksigen sensornya juga akan ikut nyala, scan ya, kerekod, terrekod di scan. Itu ada beberapa kasus kayak gitu. Jadi walaupun diganti kadang ada beberapa kasus nggak sembuh. Yang salah bukan spare partnya, gitu kan. Ternyata belum menemukan permasalahannya. Iya, hanya akibatnya, penyebabnya belum
diperbaiki, diganti ya, gitu. Iya. Baik. Bener. Nah, saat udah menemukan permasalahannya adalah CKP. Ya. Soalnya ada indikasi starternya panjang. Oh. Gitu. Baik. Nah, ini kita mau ngetes, Mas. Kita mau ngetes kemarin sih, kalau kita tes bahwa itu oksigennya nyala lagi. Terus tapi bukan CKP ya Pak, walaupun kita ganti CKP, yang nyala di scan itu oksigen. Makanya kemarin agak membingungkan nih. Harus ngetes bolak-balik gitu kan. Soalnya kejadiannya itu munculnya jarang Pak. Jadi kadang-kadang harus tes lama dulu dia baru muncul, bukan langsung kita pasang, kita hidupin dia langsung muncul, enggak. Jadi ada mungkin pas panas itu baru dia muncul. Kalau kemarin itu munculnya kalau habis berhenti, habis di bawah, berhenti, dimatiin, di starter lagi dia nyala. Oke, baik Sobat Pedia, kita pengen tahu ya, apakah kendaraan ini sudah mulai ada perbaikan yang benar-benar dianggap selesai ya? Iya. Karena sudah kita ganti beberapa sensornya. Iya. Nah, mudah-mudahan hasil test drive-nya memuaskan ya, buat customer. Ayo Sobat Pedia, kita ikut bersama Selit. Kita masuk scan dulu Pak. Ya. Ini Matic ya Sobat Pedia. Ini Matic. Nah ini kemarin kan ini habis mati, terus dihidupin dia akan muncul Pak, DTC P0134 kalau nggak salah. DTC oxygen sensor no activity. Jadi seolah-olah oxygen sensornya itu nggak ada aktivitas gitu, nggak kerja. Padahal dicek di sini Pak. Nih kita cek di bentar. Nah ini kita masuk Pak. Nah di sini Pak. Ini AT. Ini masuk. Nah, ini cek DTC, nggak ada DTC ya Pak ya? Nggak ada. Kita cek di data. Jadi untuk oksigen sensor itu datanya di MAF, ECT, terus IAT, terus TP sensor, terus ini oksigen. DTC-nya oksigen sensornya no activity atau tidak bekerja. Padahal kita cek di data ini aktif, dia mau kerja nih, dia mau gerak. Nah, maafnya juga di sini intake temperaturnya di 42 derajat, maafnya di 3,3 lebih lah, 3 gram per second. Terus engine cooling temperatur mesinnya di 80 derajat Celcius. TP sensornya karena nggak digas masih standar seperti ini, kalau digas dia akan berubah. Nah, kalau dia ini berubah, dia di sini juga akan berubah Pak. Dia juga akan naik, ya kan? Kalau digas. Benar, batasnya 0 sampai 1 volt. Di sini keterangannya oksigen sensornya aktif. Gitu. Oke. Siap, kita langsung tes jalan. Sambil kita cek di sini ada DTC-nya muncul apa enggak. Kita cek hasil scan. Ini kalau kondisi sensor menyala ini termasuk ini juga ya Mas ya? Ribet juga pekerjaannya ya? Iya Pak. Ya sebenarnya ada beberapa kasus walaupun cek engine nyala, itu nggak akan berakibat ke mesin. Semisal kayak oksigen sensor tadi, dia nggak akan bikin mogok di jalan lah ibaratnya. Cuman bagi yang kita nggak tahu ya, ada masalah gitu kan bikin was-was juga Pak. Iya benar. Takutnya nanti kalau dibiarin merembet ke yang lain kayak gitu kan. Tuh, jadinya kalau biayanya nanti jadi membengkak. Masih AT Mas ya? AT ini Pak. Bukan CVT ya, AT. CVT suatu beda. XR4 crossover ya? Iya. Kalau mesinnya sih kebanyakan hampir sama kayak Aerio, Baleno. Oksigennya aja sama kayak FPV juga sama. Ya ini sih udah kita tes 2 hari ya Pak, udah nggak muncul lagi ya, mudah-mudahan sih gara-gara CKP saja sih, nggak ada yang lain. Baik.
Awalnya kan tadi Mas sebutkan adalah starter panjang ya? Iya. Sempat starter panjang. Jadi di starter itu dia nggak mau hidup. Starter panjang itu nggak mau hidup. Terus kita matiin lagi, dihidupin, dia baru mau hidup. Itu kan gejala-gejala dari sensor CKP, sensor pengapian antara CKP atau dari CMP-nya. Tapi kalau starter panjang itu lebih mengarah, kalau sensor ya itu ke CKP. Kalau ke yang lain kan ada tekanan bahan bakar juga kurang, juga akan mengakibatkan starternya juga panjang. Tapi kalau CMP kebanyakan kita belajar dari pengalaman, kalau CMP yang trouble itu biasanya kendaraannya mati sendiri, Pak. Oh, lagi jalan atau lagi berhenti? Lagi lebih banyaknya kalau kena beban, semisal kita habis jalan kita mau putar balik kan kita injak rem sambil nanti kita puterin setir. Betul. Nah, itu kan kena beban juga. Nanti biasanya tiba-tiba mati sendiri. Tapi dihidupin langsung hidup, di start lagi hidup lagi. Itu CMP. Gejala-gejala CMP. Oke. Itu baru gejala suatu PD ya, belum tentu ya. Nah, ini harus di-scan. Harus di-scan dulu. Itu berdasarkan pengalaman ya. Tapi kalau ada beberapa orang tuh Mas kan dia melihat gejala, terus membaca pengalaman orang lain, terus ganti. Boleh nggak sih seperti itu? CMP-nya diganti. Takutnya bukan dari itu, Pak. Takutnya bukan dari itu, cuman pengalaman itu sebagai apa ya, Pak? Tambahan ini ya, tambahan apa namanya? Ya informasi lah, informasi. Jadi kita kalau mau ngecek ini itu kita udah ada gambaran. Iya. Jadi mau ngecek sensor ini, mau sensor arah itu. Kemana gitu ya. Jadi kita ada alur pengerjaannya jelas gitu kan. Jadi kita nggak asal langsung tebak, wah ininya nih, ganti ininya nih. Nggak langsung kayak gitu, tapi harus dicek dulu gitu. Oke. Apa starter panjang itu jatuhnya ke CKP. Ya. Nah, apakah CKP dan aki yang drop itu juga pengaruh? Nah, jadi kayak gini, Pak. Jadi starter panjang itu kan ada beberapa akibat. Yang makanya kita saya informasiin ini bisa CKP. Ini tuh buat mengerucutkan masalah, Pak. Jadi kalau starter panjang itu kalau sensor dari CKP bisa. Terus dari tekanan bahan bakar kurang bisa. Terus dari aki ngedrop juga bisa. Kalau aki ngedrop kan diiringi dengan kayak starternya kayak lambat. Betul, lambat berat ya. Berat. Itu. Jadi buat mengerucutkan, bukan langsung mengecas, oh ini pasti trouble-nya dari sini nih. Lihat YouTube ini katanya starternya nih. Enggak, kadang yang salah itu di situ, Pak. Sebagai penonton ya. Kreatornya ya. Penonton. Jadi kita membagikan informasi ini cuma buat mengerucutkan masalah, Pak. Jadi kita nggak bingung. Jadinya wah nggak harus ngecek yang lain gitu. Jadi kita udah punya tujuan ngecek ini, ngecek itu, ngecek ini gitu. Jadi nggak perlu wah bingung semuanya dicek gitu. Nggak. Jadi biar lebih cepat pengerjaannya, terus kita lebih mempermudah lah gitu kan, mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Jadi wah ini ganti ini langsung sembuh, nggak soalnya beda, walaupun merek sama, mobilnya tipenya sama, kadang akibatnya juga beda, Pak. Jadi nggak selalu dari situnya, cuman sebagai gambaran, semisal kita menemukan problem masalah hampir yang sama, kita lihat YouTube, kadang yang salah kaprah kayak gitu, Pak. Dari rusak ininya langsung diganti ininya, ternyata masih tetap gitu kan, masih tetap, padahal itu harus dicek dulu, nggak harus langsung diganti gitu. Sobat Media, jadi tambahan-tambahan ilmu pengetahuan dari YouTube itu emang bagus ya. Bagus. Tapi kita tidak bisa langsung melakukan perbaikan sendiri, kecuali mungkin kita juga mekanik ya. Ya benar. Jadi bisa membantu. Jadi ada teorinya lah gitu, Pak. Soalnya ada beberapa kasus mobil itu belum tentu sama penyelesaiannya ya. Sobat Media, ini kita sudah jalan beberapa kilometer. Kita coba lihat ya, apakah ada tanda-tanda nih di lampu merah. Dan ternyata alhamdulillah normal semua nih. Masih normal, Pak. Di sini juga cek engine-nya masih mati. Tidak ada yang nyala, semua mati. Normal nih. Oke, baik.
Nih, Mas Elin, kembali dengan starter panjang nih ya. Iya. Starter panjang ada CKP yang bermasalah gitu. Nah, kalau ternyata kita tuh akhirnya membelilah CKP gitu kan ya. Terus kita bawa ke bengkel. Pak, ini saya udah beli CKP-nya nih. Ya kan, tolong bantu ganti kayak gitu. Ya. Ini hal itu pernah terjadi nggak sih di bengkel? Oh, pernah? Pernah, Pak. Terus pernah. bagaimana? Jadi, benar nggak? Ini ya. Ada beberapa customer itu bisa dia lihat dari YouTube, bisa dia lihat dari grup, jadi langsung mengejas yang rusak ininya. Padahal setelah dicek bukan dari situnya. Contoh dulu pernah ada itu mobil Kalia, ya. Oh, Kalia. Mobil Kalia dengan keluhan bunyi di belakang. Nah, terus dia mungkin lihat di grup ya Pak ya, di grup ya Facebook atau Instagram, saya kurang paham. Katanya sih informasinya dari busing BIM-nya. Oh ya, belakang busing BIM belakang gitu kan. Terus dia beli. Terus datang ke bengkel suruh masangin. Nah, keluhannya ini Mas, bunyi di belakang gitu kan. Nah, pas kita cek ternyata bukan dari busing BIM-nya kita cek belum pecah Pak. Ternyata itu dari laker roda. Laker juga bisa bunyi rupanya ya. Nggak hanya dengung ya. Jadi nah jalan-jalan itu kayak bunyi tek. Kan. Padahal kalau busing BIM itu efeknya yang satu kalau bunyi dia berdecit, nyingik atau cicit, atau terus efek ke ban makan dalam, soalnya jadi dia nyambernya jadi miring. Gitu. Baik. Nah, jadi meskipun kawan kita atau customer itu datang ke bengkel dengan membawa spare part dan sudah merujuk ke satu solusi gitu ya. Mas tetap melakukan pengecekan, tidak langsung tetap, Pak, ganti lah gitu enggak ya? Tetap, soalnya yang pertama kan biar enggak rugi tenaga, yang jelas yang pertama rugi tenaga, rugi waktu, sama untuk customer rugi biaya. Soalnya diganti, semisal kita langsung ngecek langsung Mas ganti ini, kita langsung ganti gitu kan. Yang pertama masalah nggak selesai, padahal soalnya bukan itu. Yang kedua pasti customer dikenakan biaya jasa untuk pemasangan, padahal masalahnya nggak sembuh. Yang kita hindarin seperti itu Pak. Jadi untuk salah estimasi kayak gitu kan yang kita hindarin, supaya biar customer juga nggak kelebihan biaya untuk pengeluaran biaya. Terus masalahnya cepat terselesaikan. Jadi yang diganti A ya sembuh gitu kan. Jadi enggak misal diganti A tapi masih tetap bunyi sama aja, kita juga nggak enak juga Pak kalau kayak gitu Pak. Kita mau nyerahin juga nggak enak, soalnya problem nggak selesai gitu kan. Masa kita bilang Bapak kan mintanya ini, kan nggak bagus ya. Iya Pak, nggak etis kalau di soalnya kalau di apalagi di daerah Jogja dan mungkin Jawa Tengah khususnya ya Pak, itu apa namanya, pekewuh. Nah, ilmu pekewuhnya itu masih kental Pak. Jadi nggak enakan kalau bahasa Indonesia ya, nggak enakan. Bahasa Indonesianya nggak enakan. Kalau di Jawa namanya pekewuh ya. Itu masih kental banget. Jadi semisal ngerjain trouble itu nggak selesai, nggak sembuh, itu kita nggak enak, bukan karena jasanya ya Pak, nggak enak ke orangnya, tanggung jawabnya, apalagi waktunya sampai lama gitu. Kadang kita menjadi ya, makanya kita di bengkel selalu belajar terus, nggak capek, harus belajar lah kan, biar ini Pak, customer juga puas. Soalnya kan kita jual kan jasa Pak, jasa juga nggak kelihatan, kecuali kita jual barang ada bentuknya. Kalau jasa kan nggak kelihatan, hanya mungkin sugesti atau rasa, feeling ya kan. Tuh, Sobat Media, kalau mau ke bengkel patokannya ini Ruko Lili, ada Indomaret belok kiri ya. Nah, agak sedikit ini nih, masuk ke dalam ya. Nah, jadi langsung masuk patokannya ada pertigaan ini Pak, di sub Pak. Kiri. Nah, ini bengkelnya udah kelihatan. Silakan datang ke sini, ada nomor teleponnya di sana. Langsung berkomunikasi dengan Mas
Elin atau Mas Mahfud juga ada di sini. Siap. Mudah-mudahan kendaraan Anda yang punya masalah bisa kita selesaikan dan kembali normal. Ya Mas ya? Ya, siap Pak. Baik, ini kondisinya gimana Mas? Kondisinya aman Pak. Aman, ya? Ini nggak muncul lagi, berarti sudah siap untuk diserahkan ke customer. Oke, baik. Tuh Ini juga, iya, ini juga kita udah tes 2 hari Pak. Oh, 2 hari nih. Iya, iya Pak. Soalnya karena sering muncul ya terakhir-terakhir itu ya. Munculnya itu jarang soalnya Pak. Jadi ya agak lama, makanya kita perlu ngetes informasi customer kalau bisa mobilnya diinapkan daripada nanti langsung ini kita reset udah selesai kita bawa ke diserahkan ke customer dipakai customer nanti muncul lagi gitu kan. Nanti kan yang jadi pertanyaan kadang ini partnya diganti apa enggak, ini kadang kan untuk memunculkan masalah kayak gitu. Gitu Pak. Jadi kita tes sampai emang benar-benar dia nggak muncul lagi gitu. Baik, terima kasih Mas Elin. Sama-sama Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Semoga informasi yang kita bagikan menjadi ilmu pengetahuan buat semua seluruh Sobat AHPedia. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.